sudah saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Kau pun dapat mengenyangkan awan yang gelap bagi hati susah dan resah. Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. Jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia, jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu. Ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Kasih-Mu nyata selamanya sepanjang hidup di dunia. Dikala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan sumber segala berkat. Di tiap waktu dan tempat, naiklah syukur kepadamu. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya. Dinyanyikan malam sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah Minggu Online yang diselenggarakan melalui YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini, mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu. Umat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara berada, kita sungguh bersyukur hari ini kita telah memasuki minggu kedua di bulan Januari. Kasih dan anugerahnya senantiasa dinyatakan kepada kita sekalian. Dalam rasa syukur menyambut anugerahnya bersama semua yang tercipta. Mari kita mengagungkan nama Tuhan. Semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Hai, ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Terhapus dosa kita di salib Golgota. Ya Yesus Tuhan kami, Kau bangkit mulia. Pun kami Kau bangkitkan, bakti
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, di hari Minggu ini kita memperingati Minggu Pembaptisan Yesus. Apa sebenarnya makna baptisan Yesus bagi kita semua? Baptisan Yesus memiliki makna yang sungguh istimewa. Kala Ia yang ilahi itu menyatakan solidaritasnya kepada kita, manusia yang berdosa. Baptisan Yesus juga menjadi tanda penggenapan seluruh kehendak Allah dalam kehidupan umatnya. Allah berkenan agar kehendaknya nyata melalui karya dan pekerjaan Yesus di tengah dunia. Baptisan Yesus juga mengingatkan kita akan panggilan untuk melakukan kehendak Allah dan hidup berkenan kepadanya di sepanjang hidup kita. Namun pertanyaannya, apakah kita telah menghidupi panggilan tersebut dalam keseharian kita? Apakah kita telah meneladani Yesus Kristus, anak Allah yang kasihi, yang berkenan kepadanya melalui tutur kata dan perbuatan kita? Marilah kita merenungkannya secara pribadi. Dalam keheningan ini, kami datang di hadapan-Mu ya Allah, memohon pengampunan dari-Mu. Karena itu ya Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami atas segala kegagalan kami meneladan dan hidup berkenan di dalam Engkau. Kami masih berfokus pada apa yang kami kehendaki dan tidak seturut dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk menjadi pribadi dan komunitas yang menghidupi panggilan Tuhan dan senantiasa belajar taat kepada-Mu di dalam setiap laku kehidupan kami. Inilah ungkapan penyesalan kami. Demi Kristus kami memohon. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan menanggung seperti
Maka kini dengarlah anugerah Tuhan bagi kita yang dengan sungguh-sungguh telah datang mengaku dosa di hadapannya. Seperti yang dituliskan dalam firman-Nya dalam Ibrani pasal 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Lautan rahmat abadi, gelombang kasih ilahi, biar anak-Mu berteduh di hadirat damai-Mu. Engkau rahmani dan rahim, pembungkus jiwa yang sedih, pengayom hati yang dasar, pengasuh makhluk yang lemah. Hati gelisah tertekan, letih lesu penuh beban, bagaikan hendak Kau sentuh dengan sejuknya tangan-Mu. Ibarat air yang jernih, penawar haus pembersih, Kau tirus batin yang tegar, Kau basuh sukma yang cemar. Angin surgawi kuasa Roh, nyaman segar rembusan-Mu, di kekosongan yang sepi, hidup yang baru Kau beri. Buatlah kami ini yang lahir dari dalam-Mu, oleh kasih-Mu tersentak, oleh rahmat-Mu tergerak. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, yang menjadi kerinduan kami ialah hidup kami bisa berpadanan dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan yang bukan hanya akan menginspirasi kami, tetapi juga mendorong kami untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk senantiasa taat kepada kehendak Tuhan. Dan jika sebentar kami hendak membaca firman-Mu bersama-sama, kami hendak merenungkannya juga bersama-sama, kiranya Roh Kudus-Mu mengajar kami, memimpin kami, membuat kami mengerti, sehingga apa yang kami baca ini dapat kami pahami dengan baik, dan apa yang kami pahami boleh dengan sukacita juga kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Oleh karena itu ya Allah, kami memohon bimbingan dan penyertaan Tuhan saja. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa, memohon dan bersyukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 42 ayatnya yang pertama sampai ke-9. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan.
Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaan-Nya, sembah Dia dalam kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematakan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan membuat gunung gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam bait-Nya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertahta di atas air
kekuatan, mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah Dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, sebab demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Minggu ini adalah minggu pertama setelah Epifani dan kita memasuki minggu yang disebut dengan minggu biasa. Nah, kalau kita mendengar kata biasa, ada kesan bahwa wah ini biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang spesial. Namun sekalipun disebut sebagai minggu biasa, Bapak Ibu Saudara, tentu bukan berarti perenungan-perenungan firman Tuhan pada minggu ini dan yang akan datang itu terkesan ya biasa-biasa aja, sehingga dianggap kurang penting ataupun bisa dinomorduakan. Tidaklah demikian. Justru sebaliknya, peristiwa-peristiwa pelayanan Tuhan Yesus di dalam Injil dan juga bacaan-bacaan di dalam leksionari kita akan menunjukkan kita tentang sesuatu yang tentunya tidak biasa, yang tentunya juga istimewa di dalam perjalanan kehidupan beriman kita. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenang sekaligus juga memperingati Minggu Yesus dibaptis. Dan bicara atau membaca peristiwa pembaptisan Yesus, kadang yang menjadi pertanyaan mendasar yang sering kita ajukan adalah mengapa? Mengapa Yesus dibaptis? Apakah itu artinya Yesus membutuhkan pertobatan? Sebab baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan yang sering juga diiringi dengan pengakuan dosa. Dan kita bisa menyaksikan hal itu jika kita mundur sedikit ke ayat yang ke-11, Matius 3 ayat 11 menjelaskan tentang baptisan Yohanes ini. Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan." Nah, apakah artinya saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, artinya Yesus juga butuh pertobatan? Dan Bapak Ibu Saudara, tentu dengan tegas dan dengan yakin kita bisa mengatakan bahwa pembaptisan Yesus bukanlah suatu bentuk pertobatan. Sebab kita percaya, kita meyakini bahwa Yesus tidaklah berdosa. Malahan Yesus yang tidak berdosa itu mau menanggung dosa manusia. Surat 1 Petrus 2 ayat 22 dan 24 memberikan kita penegasan yang kuat terkait hal ini. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi dengan tegas dan jelas kita mengatakan bahwa saat Yesus dibaptis itu bukan sebagai tanda pertobatan. Lalu hal ini menggiring kita kepada pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana kita memaknai peristiwa Yesus yang dibaptis ini? Dan setidaknya ada 3 makna yang bisa kita refleksikan yang menjadi titik-titik perenungan untuk kita sama-sama hayati dan maknai pada minggu hari ini. Yang pertama tentang totalitas ketaatan. Yang kedua tentang solidaritas. Dan yang ketiga inaugurasi atau pengukuhan identitas Yesus. Dan mari kita selami satu persatu sambil kita juga mendulang makna dari setiap titik refleksi ini. Dan harapannya kita dapat kembali memaknai dan menghidupi baptisan kita masing-masing. Di dalam rangka kita melakukan kehendak Allah dalam keseharian hidup kita. Yang pertama, totalitas ketaatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat Yesus hadir di Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yohanes sendirilah yang seharusnya dibaptis oleh Yesus dan bukan sebaliknya. Di ayat 14 dicatat, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu," kata Yohanes Pembaptis, "dan engkau datang kepadaku." Bapak Ibu, menariknya kita bisa melihat 2 sisi dari pernyataan Yohanes ini. Sisi yang pertama kita melihat Yohanes mengakui keterbatasannya.
ada keterbatasan dari seorang Yohanes Pembaptis. Bahwa aku yang harusnya engkau baptis. Bahwa Yohanes sadar bahwa ia tidak lebih tinggi daripada Yesus. Ia membutuhkan Yesus, Sang Mesias itu. Tapi ada makna kedua yang tersirat dari pernyataan Yohanes ini adalah Yesus tidak perlu dibaptis. Mengapa? Sebab baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan dan Yesus tidak membutuhkan pertobatan itu. Lalu apa jawab Yesus terkait pertanyaan Yohanes Pembaptis ini? Secara menarik pada ayat selanjutnya Yesus menegaskan bahwa baptisan ini pun harus ia terima dalam rangka Yesus melaksanakan kehendak Allah. Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya peristiwa pembaptisan Yesus sejatinya menunjukkan totalitas ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa. Ia yang seharusnya tidak memerlukan baptisan itu, tetapi sedia menerima dan melakukannya. Sebuah bentuk ketaatan yang total. Enggak setengah-setengah, utuh. Nah, pertanyaannya bagi kita sekalian untuk kita refleksikan Bapak Ibu, sudahkah kita taat secara total kepada kehendak Allah? Atau jangan-jangan kita menentukan batas-batas tertentu di dalam ketaatan kita? Yang kalau sudah mencapai batasnya, mencapai batas yang kita buat itu, segera kita mengatakan, udah ya Tuhan, aku taatnya sampai sini aja. Lebih dari ini aku gak mau atau aku gak bisa. Dengan kata lain, tidak ada totalitas. Kita mengukur-ngukur dan lebih lagi kita gak mau repot. Dan jika kita masih seperti ini Bapak Ibu, maka peristiwa Yesus yang dibaptis itu menyadarkan kita soal ketaatan yang total untuk menghadapi atau untuk menggenapi kehendak Allah. Kehendak Allah hampir mustahil dilakukan Bapak Ibu jika kita nggak mau repot. Kehendak Allah mustahil untuk dilakukan jika kita tidak mau keluar dari batasan-batasan yang sebenarnya kita buat sendiri. Kehendak Allah mustahil kita lakukan jika kita tidak mau belajar untuk taat secara total melakukan kehendak Allah itu. Itu yang pertama, totalitas ketaatan. Makna yang kedua yang bisa kita dapat dari peristiwa baptisan Yesus adalah solidaritas. Saat Yesus menerima baptisan Yohanes Pembaptis di tengah publik, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya Yesus tanda petik memasuki komunitas orang-orang berdosa. Dan dengan demikian kita bisa memaknai bahwa baptisan Yesus ini pun menjadi bentuk solidaritas Allah bagi manusia yang berdosa dan merindukan pertobatan. Dan setepatnya itu juga yang diproklamasikan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul yang juga menjadi bacaan kita pada minggu pagi ini. Kisah Rasul 10 ayat 35 dan 36 mencatat, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Bapak Ibu, setelah Petrus mendapatkan penglihatan tentang binatang-binatang yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan, tentang binatang yang haram dan yang halal, akhirnya Petrus sampai kepada pemahaman bahwa Allah kasih-Nya melampaui batas-batas yang dibuat oleh manusia.
Petrus sadar bahwa ia tidak bisa mengkotakkan Allah. Dan di ayat 38 Petrus juga menegaskan soal Yesus yang merangkul dan mengasihi semua orang. Ayat 38 Petrus mengatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini semakin menegaskan bahwa sejak berita kelahiran Yesus dan juga karya pelayanannya, termasuk juga peristiwa yang kita baca hari ini yaitu pembaptisannya, kita menemukan satu tema yang kuat. Kita menyaksikan bentuk solidaritas Allah bagi manusia, bahkan bagi semesta. Bukankah melalui hal ini kita diteguhkan, kita dikuatkan bahwa Sang Immanuel, Allah yang hadir, Allah yang menyertai kita, yang kita rayakan dan kita maknai kehadirannya pada masa raya Natal, hadir juga saat ini. Hadir juga sekarang ini. Dan kita imani bukan hanya sekarang saja, bahkan seterusnya dan selama-lamanya. Dia Yesus, dia Allah yang menyertai kita, bersolider dengan kita, hadir di tengah kita, sungguh-sungguh kita rasakan kehadiran. Dan pertanyaan yang patut kita renungkan bersama, jika Allah yang solider itu begitu mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka apa respons kita? Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita sudah mensyukuri penyertaan Allah di sepanjang kehidupan kita? Apakah dengan kasih Allah yang memampukan setiap kita, kita juga mau belajar untuk bersolider dengan sesama kita? Bersolider artinya senasib sepenanggungan, mau turut serta merasakan apa yang orang lain rasakan, mau peduli dan empati, dan dengan segala daya upaya yang kita miliki juga kita bisa hadir memberikan bantuan jika itu diperlukan. Ada sebuah cerita Bapak Ibu Saudara, konon seorang panglima perang melintasi padang gurun gersang yang panjang bersama dengan pasukannya. Dan mereka mengalami krisis yang sangat luar biasa, yaitu krisis air. Saat persediaan air semakin menipis, seluruh pasukan berinisiatif mengumpulkan air setetes demi setetes dari kantong air yang tersisa. Dan akhirnya terkumpullah satu kantong penuh yang berisi air. Diberikanlah kantong air itu kepada panglima sebagai tanda hormat dari mereka. Dan mengejutkan, apa yang dilakukan sang panglima itu? Dia mengambil kantong air itu, membuka tutupnya lalu menuangkan dan menumpahkan air yang sudah dikumpulkan oleh para prajurit itu ke tanah. Tumpahlah semua air itu. Dan serentak semua prajurit terkejut. Lantas sang panglima berkata, jika kalian semua harus mati kehausan, maka biarlah aku pun mati kehausan bersama kalian. Tindakan panglima inilah yang bisa kita katakan menunjukkan solidaritas. Itu makna yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Dan makna yang ketiga yang bisa kita tarik dari peristiwa pembaptisan Yesus adalah soal inaugurasi ataupun pengukuhan identitas. Bapak Ibu Saudara, Kidung Jemaat nomor 307 yang berjudul Ya Tuhan pada saat dibaptiskan,
khususnya di bait yang keempat menegaskan tentang pengukuhan identitas ini. Syair Kidung Jemaat 307 itu berkata demikian. Dan Yesus juga rela dibaptiskan. Di sungai Yordan nyata artinya. Ketika itu dia kau tahbiskan untuk menghapus dosa dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus dibaptis, Injil kita mencatat bahwa langit terbuka, sorga terbuka, dan Roh Allah turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Dan terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Pada peristiwa Yesus dibaptis ini, kita melihat pengukuhan identitas Yesus atau yang disebut juga sebagai inaugurasi. Bahwa betul Yesus Kristuslah Sang Anak Allah, Dialah yang dikasihi dan yang diperkenan Sang Bapa. Mari kita menyelami apa makna perkataan inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Penulis Matius merujuk atau mengutip kepada Mazmur 2 ayat 7 saat mengatakan inilah anak. Mazmur ini disebut juga sebagai Mazmur Raja. Dan seorang raja tidak lain adalah ia yang diurapi oleh Tuhan. Dan dengan kata lain kita bisa menarik kesimpulan bahwa dari perkataan inilah anakku atau inilah anak dari Sang Bapa, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Yesuslah Sang Raja itu. Yesuslah Sang Kristus yang diurapi yang tidak lain adalah Raja. Dan tidak hanya itu, penulis Matius juga mengutip Yesaya pasal 42 yang juga menjadi bacaan kita hari ini. Tentang hamba Tuhan, Ebed Yahweh, sosok mesianik yang diperkenan oleh Allah untuk membawa keselamatan. Kepadanyalah aku berkenan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menggarisbawahi bahwa di dalam Kristuslah kita menemukan sosok Mesias itu. Kristuslah Sang Mesias, Kristuslah Juru Selamat. Dan inilah makna ketiga yang bisa meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tentu di dalam persekutuannya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Melalui peristiwa Yesus yang dibaptis, Bapak Ibu Saudara, kita semakin mengenal siapa Dia, siapa Yesus. Dialah anak Allah, Dialah Sang Raja, Dialah Sang Mesias yang dikasihi dan diperkenan oleh Sang Bapa di dalam persekutuan kasih yang akrab, yang hangat juga dengan Roh Kudus. Kelindahan Allah Tritunggal tampak di dalam teofani saat peristiwa pembaptisan Yesus ini. Di sungai Yordan itu, di hadapan Yohanes Pembaptis dan kerumunan orang banyak, proklamasi Sang Bapa tentang Sang Anak yang dikasihinya, serta penyertaan Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Kita melihat saat Allah Tritunggal begitu berelasi dengan indah dan akrabnya, maka kita juga dipanggil untuk menghidupi relasi persekutuan yang seperti itu. Dan disinilah kita mendapatkan tempat untuk memaknai baptisan kita kembali. Saat kita dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita terhisap di dalam persekutuan Allah Tritunggal. Relasi indah yang saling memberi ruang, saling menghidupi, memuliakan. Sebuah relasi yang menjunjung tinggi kasih dan rasa hormat. Yang di dalamnya ada kehangatan, di dalamnya ada persahabatan, di dalamnya ada keintiman yang mendalam. Dan bukankah sebagai gereja di dalam konferensi GKI 2014 kita menyerukan juga bahwa gereja ada, GKI ada, kita bisa hidup karena Allah Tritunggal.
di dalam relasi persekutuan, di dalam kelindan yang hangat, akrab. Maka itulah panggilan kita. Saat kita berkata, aku mau mengasihi Allah, aku mau mengasihinya dengan sepenuh hatiku, maka kita dipanggil untuk berelasi. Kita dipanggil untuk membangun relasi yang penuh keakraban dan kemesraan itu. Saat kita berkata, saya ingin mengasihi Allah, maka tugas utama kita juga mengasihi sesama kita. Orang-orang terdekat kita. Bahkan juga orang asing yang ada di sekeliling kita. Dan itulah makna baptisan kita. Kita dipanggil untuk menggenapi kehendak Allah Tritunggal di dalam hidup kita. Kita mensyukuri sekaligus meneladani Kristus yang taat secara total, yang mau repot, yang enggak setengah-setengah. Kita terinspirasi oleh Kristus yang bersolider dengan kita yang berdosa. Tetapi juga kita semakin takjub kepadanya. Sang anak Allah, sang raja, Mesias, sang juru selamat. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kembali memaknai baptisan kita masing-masing hari ini. Kita semua sudah dikasihi Allah di dalam penebusan Yesus Kristus anaknya. Kita telah mati dan bangkit bersama Kristus. Kita terhisap di dalam persekutuan orang-orang kudus dan karena itu kesempatan bagi kita untuk berperan serta, berpartisipasi, untuk terlibat, ambil peran di dalam misi Allah untuk membawa damai sejahtera di sini dan saat ini sebagai apapun kita, dimanapun kita berada. Kiranya Roh Kudus nantiasa membimbing kita, Bapak Ibu Saudara, dalam pertolongan Tuhan. Untuk kita terus menapaki jalan atau ziarah mengikut Tuhan ini. Dan dalam rangka melaksanakan kehendak Allah, menggenapkan kehendak Allah itu. Mari kita terlibat di dalam tarian indah Allah Tritunggal yang mengundang kita juga untuk menjadi rekan sekerjanya. Untuk menjadi alat di tangannya, membawa shalom, damai sejahtera, dimanapun Allah menempatkan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita sekalian. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan menyanyikan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit
Umat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Hanya karena peristiwa pembaptisan-Mu ya Tuhan, kami semakin percaya bahwa Engkau adalah Allah yang begitu bersolidaritas dengan kami manusia yang memiliki berbagai keterbatasan dan bahkan keberdosaan. Dan bahkan melalui peristiwa pembaptisan-Mu, kami pun semakin percaya bahwa memang Engkau dengan sengaja membersihkan dan menguduskan hidup kami, supaya kami layak untuk melakukan berbagai pekerjaan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, bagi setiap kami yang telah dibaptis, yang telah mengaku percaya di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, kiranya kami semakin punya kerinduan untuk mengenal kehendak Tuhan dan bahkan menggenapi kehendak itu lewat tutur kata perbuatan setiap hari kami. Bagi kami yang saat ini masih menantikan momen pembaptisan, yang sedang berada di kelas katekisasi, hikmat Tuhan juga memimpin kami dalam mendalami iman dan kehendak Tuhan. Sehingga pada saat yang nanti kami dapat mengaku percaya, dapat dibaptis sesuai dengan kesadaran iman kami sendiri. Di dalam baptisan kami juga mengingat bagaimana air juga telah membasuh dan membersihkan hidup, membersihkan segala yang kotor. Karena itu kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk sesama kami yang juga sedang mengalami keterbatasan, krisis air oleh karena daerah-daerah yang sangat minim mendapatkan sumber air. Kiranya Tuhan, air yang menghidupkan pun hadir untuk mereka yang mengalami kekeringan. Dan kami juga mengingat jika di awal-awal tahun biasanya kami juga penuh kewaspadaan terhadap banjir. Kami ingin berdoa ya Tuhan, kiranya air itu tidak menjadi musibah sebagaimana janji-Mu kepada Nabi Nuh. Kami percaya air yang ada pun menjadi sumber berkat. Karena itu kami sebagai makhluk yang Engkau percaya untuk mengelola bumi ini, kiranya kami dapat mengelola lingkungan ini sehingga tidak menyebabkan musibah, apalagi ketika air yang adalah rahmat justru menjadi musibah untuk kehidupan kami. Kami pun ingin bersyukur ya Tuhan, sebab bangsa ini, negara kami pun menjadi sebuah negara maritim, di mana sumber daya air menjadi begitu kekayaan yang melimpah. Karena itu berkati ya Tuhan supaya negara ini semakin menjadi poros maritim dunia. Kiranya segala pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pembangunan yang dilakukan di tengah bangsa ini tidak mengabaikan rahmat yang Engkau hadirkan melalui sumber daya laut, perikanan yang ada. Dan kiranya bangsa ini, bangsa Indonesia justru dapat menikmati keindahan, kenikmatan air sebagai ciptaan Tuhan yang begitu menyegarkan. Dan kiranya sebagaimana air juga yang memulihkan, kami percaya rahmat-Mu juga memulihkan, menyegarkan setiap orang yang sedang berada di dalam krisis, dunia yang sedang mengalami wabah penyakit, dan berbagai pergumulan lainnya. Kami percaya rahmat-Mu yang memulihkan, sehingga dunia ini pulih dan menggenapi kehendak-Mu untuk membuat dunia yang semakin baik. Inilah syafaat kami ya Allah. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang bersolidaritas, dan Tuhan yang juga telah mengajarkan kami untuk berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik kepadanya. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 meneguhkannya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu perhatikan, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, bahkan terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang salah diluruskan, dan orang tawar hati dihiburkan. Orang lemah pun harus dibela, sabar dengan semua orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Dengan penuh syukur saat ini kami membawa persembahan dalam rumah Tuhan. Kami meyakini ini semua adalah rahmat Tuhan atas kami. Tidak ada kata lain yang dapat kami ungkapkan selain rasa syukur atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup ini. Dalam rasa syukur ini, pada kesempatan ini kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat dan dapat digunakan untuk pelayanan jemaat Tuhan, juga bagi sesama yang membutuhkan.
Kami pun belajar untuk terus mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup bagimu, agar kerajaan Allah semakin nyata dan damai sejahtera dianugerahkan Tuhan bagi kami. Inilah ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menghidupi panggilan Tuhan, turut pada kehendaknya dan setia meneladaninya. Marilah mengikut Dia dan terus mengabdi kepadanya dimanapun Tuhan menempatkan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan kini kita hendak menyambut dan mengingat berkat penyertaan Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya beserta kamu sekalian, sekarang dan selamanya.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.